Om Swastiastu. Kami dari SGDB 6, dalam video ini kami akan mempraktekkan cara pemasangan kateter urin pada pria. Selamat menonton. Masih dokter. Halo Bapak, silahkan duduk Pak. Halo Bapak, saya Dr. Wikan. Nama Bapak siapa? Nama saya Kristo, dok. Pak Kristo. Usia berapa Pak? Saya berusia 50 tahun. 50 tahun Pak Kristo, ada yang bisa saya bantu? Ini Pak, saya rasanya kayak penuh gitu perutnya, tapi saya nggak bisa pipis. Penuh, nggak bisa pipis. Oh, kalau boleh tahu sudah berapa lama mengalami gejala ini Bapak? Kayaknya beberapa hari yang lalu, dok. Beberapa hari yang lalu. Sebelumnya pernah mengalami gejala seperti ini? Nah, dokter. Oh, pernah gitu. Baik, kemudian saya akan melanjutkan anamnesis sesuai dengan hal-hal yang relevan dengan kondisi pasien. Berdasarkan keluhan Bapak tadi, kita selanjutnya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan juga melakukan pemasangan kateter kepada Bapak. Nah, kateter ini, kateter urin namanya, digunakan untuk fungsinya supaya keluhan Bapak yang tidak bisa kencing itu teratasi. Jadi walaupun urinnya terkandung dalam kandung kemih Bapak, tetap bisa keluar dan tertampung dalam suatu wadah plastik gitu ya. Nah, dalam prosesnya kateter ini mungkin akan terasa tidak nyaman pemasangannya karena itu memasangkan selang kecil Bapak dan dimasukkan ke dalam penis Bapak. Namun saya akan usahakan supaya rasa sakitnya seminimal mungkin karena kita juga akan gunakan lubrikan gel dan juga anestesi sehingga saya harap rasa sakitnya tidak terlalu parah. Apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia dokter. Baik, kalau Bapak bersedia, sekarang silahkan Bapak menuju ke bed pemeriksaan di sebelah sana. Bapak silahkan buka pakaian bagian bawahnya. Kemudian Bapak silahkan tidur secara terlentang. Kemudian saya akan memposisikan diri di sebelah kanan pasien, mencari posisi untuk memudahkan saya melakukan tindakan. Dan selanjutnya saya akan mempersiapkan alat dan bahan dan juga menggunakan APD. Alat dan bahan yang akan kita gunakan pertama-tama ada kateter urin dengan ukuran 16F, kemudian ada duct steril, kemudian ada kidney dish, kemudian ada wadah, kemudian ada HIPAA fix atau plaster, kemudian selanjutnya ada juga kasa steril, kemudian ada lubrikan gel, ada lidocaine, ada povidone iodine, ada aquades, kemudian ada alat-alat lainnya berupa clamp, pinset dan juga gunting. Kemudian ada juga spuit 20 cc dan spuit 10 atau 12 cc. Selanjutnya ada urine bag dan juga ada hand spoon dan juga hand rod. Selanjutnya saya akan memastikan bahwa saya memilih kateter yang sesuai untuk pasien. Dalam hal ini pasien pria dewasa. Kita gunakan kateter dengan ukuran 16F. Kemudian kita akan membuka kateter, meletakkannya kembali. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan prosedur aseptik kepada pasien. Saya melanjutkan kepada prosedur aseptik kepada pasien. Saya memastikan saya sudah melakukan cuci tangan prosedural dan juga menggunakan handscoon. Dan sebelum melakukan prosedur aseptik juga, saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu kepada sekitar area penis pasien untuk memastikan tidak ada kontraindikasi dalam pemasangan kateter. Yakni pertama-tama apakah terdapat darah atau discharge cairan lainnya dari meatus uretra pasien, apakah pasien memiliki riwayat hematuria, kemudian apakah ada tanda-tanda trauma lainnya, kemudian apakah ada tanda-tanda inflamasi, peradangan atau pembekakan, dan apakah pasien merasakan nyeri pada penisnya. Ketika kita sudah memastikan hal tersebut tidak ada, maka prosedur bisa dilanjutkan. Kita akan melakukan prosedur aseptik kepada pasien dengan menggunakan pinset, kasa steril yang sudah dibentuk dan juga povidone iodine. Pertama-tama kita ambil kasa steril dengan menggunakan pinset, oleskan dengan povidone iodine dan kemudian kita akan mengoleskan pada keseluruhan penis dengan gerakan sirkuler. Hingga di bagian skrotum dan juga di bagian paha dalam pasien. Kemudian selanjutnya kita akan mengambil kembali kasa steril, kemudian mengoleskan dengan povidone iodine kembali, menarik preposium pasien dan membersihkan di sekitar meatus uretra pasien. Prosedur aseptik telah selesai. Pasangkan duct steril pada sekitar dari area penis pasien sehingga sekitar penis pasien steril.
Prosedur untuk memasukkan anestesi dan juga lubrikan gel. Di sini kita menggunakan lubrikan gel yang sudah disampur dengan lidocaine dengan komposisi 5:1 sebanyak 20 cc. Kemudian saya akan memegang penis dengan menggunakan kasa hingga tegak lurus seperti ini. Baru kemudian kita akan memasukkan lubrikan dan juga anestesi ke dalam uretra. Kemudian selanjutnya kita akan menutupi meatus uretra dengan kasa steril lagi untuk mencegah cairannya tumpah. Dan kita akan menunggu hingga selama 2-5 menit. Selanjutnya kita akan memasukkan kateter ke dalam uretra pasien. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu pembungkusnya. Dan kemudian kita akan menggunakan teknik no touch, itu tidak menyentuh kateternya sama sekali. Namun kita juga dapat menggunakan teknik dengan menggunakan pinset, atau juga dapat menggunakan teknik menggunakan tangan sendiri dengan memegangnya seperti pensil. Sebelum itu kita akan menggunakan lubrikan terlebih dahulu dengan meminta tolong rekan kateter pada lubrikan. Kemudian selanjutnya saya akan menggunakan kasa steril untuk kembali memegang penis pasien. Kemudian memasukkan ujung kateter ke dalam meatus uretra pasien. Masukkan kateter hingga ujung percabangan atau hingga urin keluar dari kateter. Kemudian saya akan menjepit sementara kateter untuk memblok urin yang keluar dengan menggunakan klem. Baik, kemudian saya akan memasukkan aquabides untuk mengembangkan balon pada kateter dengan aquabides yang saya sudah siapkan sebanyak 10 cc. Kemudian saya akan memastikan juga kepada pasien setelah saya menyuntikkan aquabides apakah terdapat nyeri yang dirasakan oleh pasien. Pak Kristo, apakah terasa nyeri? Tidak ada Pak, tidak ada nyeri. Baik, kemudian saya akan melanjutkan prosedur dengan cara menarik kateter sedikit sehingga saya menemukan tahanan. Selanjutnya saya akan melepaskan duk steril. Kemudian selanjutnya saya akan memasangkan urin bag. Pastikan bahwa urin bag sudah exitnya tertutup. Dan saya akan melepas klem. Selanjutnya saya akan melakukan fiksasi pada kateter di daerah inguinal pasien. Saya memastikan HIPAFIX yang akan saya tempelkan sudah diberikan tulisan berupa tanggal dan jam dipasangkannya. Selanjutnya saya akan melakukan reposisi pada preposium pasien dan menanyakan kepada pasien kenyamanan pasien. Apakah Bapak nyaman sudah dalam posisi ini? Kemudian saya akan memperhatikan dan mencatat jumlah urin yang keluar dan tertampung pada urine bag. Baik, pemasangan prosedur kateter urin pada pria sudah selesai. Selama prosesnya saya memastikan bahwa saya mengedepankan aspek profesionalitas, yaitu mengutamakan pasien safety dan juga kenyamanan pasien. Selanjutnya, saya akan memberikan KI kepada pasien yang sesuai dengan kondisi pasien. Baik Bapak, pemasangan kateternya sudah selesai. Jadi apabila Bapak merasa ingin kencing, nanti jangan ditahan, silakan biarkan saja, nanti akan tertampung pada urine bag-nya. Kateter ini akan diganti dalam waktu 14 hari, sehingga dalam jangka waktu tersebut apabila Bapak merasakan nyeri, silakan hubungi kami segera. Dan kemudian apabila
urine bagnya sudah penuh, Bapak silahkan hubungi kami juga untuk mengganti urine bagnya. Sudah ini apakah Bapak ada pertanyaan? Tidak ada. Baik Pak, kalau begitu selamat beristirahat, terima kasih atas kerjasamanya. Baik, setelah itu saya akan memastikan alat dan bahan yang saya gunakan sudah dirapikan, kemudian saya akan melakukan cuci tangan kembali dan juga melepaskan sekuntar. Baik, sekian video dari SGDB 6 dalam proses pemasangan kateter urin pada pria. Terima kasih. Terima kasih.